Kalau tadi Bapak Ibu sudah terima kesaksian dan sudah dengar cukup banyak kesaksian dari sisi raja-raja, mungkin saya akan sedikit cerita. Bagaimanapun saudara dan saya ini orang-orang yang dianugerahi Tuhan, tapi saya mau mulai dengan seperti ini. Saya mau cepat saja begini. Bapak Ibu sedang tinggal di sebuah area di lingkungan yang kalau saudara lihat semua gedung, semua bangunan, baik yang di tempat ini maupun kota-kota lain, GWR yang ada disaksikan Pak Joshua, maupun yang ada di kota-kota lain yang kami gembalakan dan kami berdiri di situ. Yang Bapak Ibu lihat adalah hasil dari perkataan Tuhan, khususnya semuanya dibangun dari iman demi iman demi iman demi iman. Alkitab menulis ada satu ayat yang Tuhan di situ tulis dengan spesifik pakai kata roh iman, bahwa iman ada rohnya. Kalau roh damai sejahtera, berarti waktu roh itu muncul dia memberikan damai sejahtera. Waktu roh keperkasaan muncul, orang paling lemah, orang paling penakut akan diberikan roh keperkasaan, dia akan jadi pribadi yang perkasa. Nah, roh iman punya kekuatan sama waktu dia muncul. Waktu roh itu muncul, dia akan memberikan iman untuk orang-orang yang hidupnya hanya cuman berani main di daging dan tidak berani bermain di area Tuhan. Yang saudara lihat, termasuk orang-orang yang berdiri, yang melayani saudara sekian waktu ini, adalah orang-orang yang hidup, bergerak, melayani karena ada roh iman yang Tuhan berikan lewat para pemimpin-pemimpin kami dan mereka yang sudah menaruh dasar bertahun-tahun. Selesai sesi ini, saudara akan didoakan satu demi satu oleh orang-orang yang pemimpin kami, yang Tuhan berikan, yang mereka hidup karena roh iman. Pemimpin menara doa, tadi saya lihat saya berpuji. Dulu, maafkan saya Kak Puji, dulu yang beliau lakukan adalah jualan rambutan duduk di beca. Sekarang memimpin pasukan seluruh Indonesia. Kalau saudara dan saya pergi pelayanan, kebanyakan seperti ke Singapura, Malaysia, beliau ke Iran lagi itu. Dimulai dari orang yang berdiri jualan rambutan di atas beca, dan ada ibuin yang tahu-tahu datang memberikan roh iman. Lalu bangunannya jadi, dan hari ini pemimpin menara doa. Akan ada orang-orang yang nanti mendoakan saudara satu demi satu. Yang dimulai dari jalanan, dari orang-orang, bukan lagi mulai dari nol, dari minus. Yang begitu di dalamnya tidak ada kelahian, tidak ada keilahian. Begitu roh iman itu diberikan, tahu-tahu dia, saya, saudara menjadi mengerti bagaimana cara mengikuti jejak anak Allah yang maha tinggi itu masuk ke hadirat Tuhan, atau kemanapun anak Allah itu bergerak, memimpin saudara dan saya. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, sampai kapanpun yang kudus dengan yang najis tidak akan bisa nyatu. Allah yang maha tinggi dengan manusia yang rendahan tidak akan pernah bisa nyatu, dan selalu akan ada jurang. Bagaimana mungkin sampai kapanpun si najis akan kesusahan ngikuti yang kudus? Kenapa? Yang dikejar beda, bahan dasarnya beda. Kenapa banyak orang stres? Karena yang diikuti, yang dikejar jaraknya terlalu jauh. Ada jurang, bukan cuma jarak. Yang saudara lihat semuanya adalah karena roh iman. Waktu Pak Joshua coba main keyboard nyembah, ujung-ujungnya yang Tuhan inginkan cuma kemauan, kerinduan, dan berkata iya dan agree dan setuju dengan Tuhan dan jalan. Akhirnya setelah ada roh iman yang muncul, yang diberikan Tuhan,
lewat yang namanya pakasan kemarin kesaksian dengan saudara kelas Yusuf. Yang beliau kerjakan adalah mereka datang ke tempat gedung kosong itu dan mulai melihat ini aku akan bangun ini, aku bangun ini. Pakai apa? Urusan nanti, pokoknya aku mau bangun ini. Dari jurang yang tadinya terlalu luas, yang tidak bisa diseberangi, atau bisa diseberangi. Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ada proses di mana hari di mana Yakub berubah jadi Israel. Saya nggak bahas itunya, tapi saya mau bahas seperti ini. Di level pertama di hidup Yakub adalah seperti kebanyakan Bapak Ibu dan saya. Dia pergi dari rumah Ishak dengan berbekal sebuah blessing dan perjanjian. Dengan berbekal pengurapan, dengan berbekal impartasi yang akan saudara dan saya terima sebentar. Makanya saya hold dulu minyak urapannya. Yang dia lakukan hari itu waktu dia terusir dari rumahnya, jadi pengelana, sendirian, lonely, gak ada yang ngerti, gak ada teman, tidak ada teman tandem untuk cerita hatinya atau beriman. Dia terusir dari rumahnya karena dia curi berkat kakaknya, saudara kembarnya Esau. Bayangkan saudara dan saya pergi kemanapun, berkat rohani ngikutin, tapi cuma di roh. Ngerti maksud saya? Saya tanya, saudara impartasi ini butuh cuman itu ngikutin saudara di roh, atau saudara pengen pegang itu jadi daging? Yang dialami Yakub sama seperti yang saudara dan saya alami semua. Dia pergi lari ke Mesopotamia, kemana, ke beberapa tempat. Itu berkat roh cuman ngikutin. Ada bentuknya enggak? Enggak ada. Sampai satu waktu dia ketemu Tuhan di Betel. Di Betel, waktu ada hadirat Tuhan pun kalau Bapak Ibu baca di ayatnya, dia nggak tahu kalau ada hadirat Tuhan. Seringkali Bapak Ibu dan saya nggak tahu kalau ada Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita, mata kita, badan kita, jiwa kita, perasaan kita, emosi kita tidak terkoneksi dengan sorga. Tidak terkoneksi gini. Ada orang-orang yang enak diajak ngobrol urusan motor, ya kan? Ini karburatornya, injeksinya, ECU-nya kok digini-gini. Ada orang langsung iya nih kok, apa throttle bodinya digini. Beberapa orang nggak nangkep. Karena kenapa? Karena kita nggak connect. Saya mau cerita gitar dengan neck maple, dengan fretboard rosewood, kayu rosewood pun sebagian dari soal cuma akan nangkap cuma beberapa orang. Kenapa? Karena terkoneksinya di situ. Nah, Bapak Ibu bayangkan waktu Tuhan bicara apapun, bayangkan Bapak Ibu saudara dan saya nggak connect apapun. Kenapa? Yang kita kejar beda. Maafkan saya ngulang ini. Saya pernah ngobrol dengan istri saya. Dan salah satu doa sebagian besar dari kami, dari saudara dan saya, dan kami hari itu adalah kami pengen dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Semua orang kan berkata iya dan amin. Tapi sejujurnya di balik doa itu ada hati yang berkata, saya capek, miskin atau hidup lepas. Bukan karena pengen jadi bendara kota. Kan sebagian dari kita berdoa, Tuhan buat jadikan aku bendara kota. Makanya aku masuk kelas Yusuf. Yusuf lagi. Saya belum masuk kelas Yusuf, saya nggak dimasukin, nggak dijadwal. Yang belum kenal Bapak Ibu kenalkan, nama saya David Paisa, saya pendeta dari Sinode JKI. Saya orang paling ganteng nomor 7 di tempat ini. Kenapa nomor 7 sempurna soalnya nomor 1 diambil Pak Joshua. Kedua coba diambil Rolis, Carlos nggak ada. Saya ambil nomor 7 aja, bagus angkanya. Tadinya saya mau ambil nomor 2. Yusuf. Saya mau cepet-cepet loh padahal saya tahu ada urapan Tuhan tengah-tengah kita soalnya. Hari itu kalau mau jujur-jujur sama Tuhan,
bukan karena kami pengen jadi bendahara kota, enggak, capek miskin. Beberapa saudara denger kesaksian ini Pak Joshua kan bingung kan. Jacuzzi itu apa sih? Itu kolam renang ada yang gede. Ini kolam renang kecil cuma seputaran doang, saudara bisa masukin dengan istri atau pasangan saudara gitu. Istri saudara yang pasti yang lain. Saudara duduk di situ rebahan gitu, terus ada semburan air, entah anget atau apa, saudara duduk gitu ya. Habis perang, doa apa gitu kan enak ya saudara. Sambil minum jus jeruk atau apa gitu. Penthouse kalau saudara pergi ke gedung-gedung tinggi, apartemen itu paling tinggi. Masalahnya sebagian dari saudara dan saya ini, sebagian dari saudara lahir dari latar belakang mirip sama saya. Saya bukan dari keluarga kerajaan. Saya ditemukan buin di jalanan waktu rambut saya masih sepanjang ini. Saya nggak kesaksian kok Joshua. Pak Joshua bisa kesaksian cerita hidup saya jelas karena ada ratusan kali mungkin. Saya temukan ibu dari situ. Saya nggak tahu jacuzzi itu apa. Saya nggak tahu handphone bagus itu apa, barang bagus apa, saya nggak tahu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tanya saya, apa keberanian tertinggi saya? Keberanian tertinggi saya yang saya pernah lakukan di masa muda saya adalah waktu ada pesawat terbang lewat dan saya cuma melambai-lambai. Siapa yang pernah lakukan ini? Saudara dan saya tahu nggak kenapa kita melambai-lambai ke pesawat yang terbang lewat? Kapten bagi duitnya pernah bilang gitu kan? Saudara tahu nggak kenapa? Karena kita tahu itu titik tertinggi yang kita bisa capai. Saudara dan saya cuma bisa setinggi itu. Dan saudara gak bisa lebih tinggi lagi. Imanmu cuma bisa bawa engkau cuma setinggi dada-dada ke pesawat. Karena saudara dan saya tahu kita gak punya uang buat naik itu. Karena waktu saudara dada-dada ke pesawat gak ada resikonya. Sementara waktu Pak Joshua memilih untuk berdiri ngambil GWR, beresiko nggak? Itu duit besar loh saudara. Sementara sebagian saudara dan saya sepulang dari tempat ini carilah lahan dan GWR yang saudara mau dalam tanda kutip, atau saudara mau lanjut dada-dada pesawat lagi. Saya serius saudara, saya serius. Hari itu Yakub dia keliling pergi sampai capek. Di tengah capeknya dia tidur. Tanpa sadar dia tidur di Betel dan ada hadirat Tuhan tuh. Dia bahkan gak tahu ada Tuhan. Berkat roh cuman ngikutin. Sementara yang di roh, semua impartasi, semua yang saudara terima butuh tempat untuk bersemayam. Butuh tempat untuk dia berdiri. Dia butuh tanah untuk dibangun. Dia butuh bangunan ilahi, bangunan nubuatan yang nanti saudara dengar, didoakan dan terima. Dia tuh butuh jadi daging. Ini roh, ini daging, itu surga, ini bumi. Butuh jembatan. Dan jembatannya lah waktu saudara berkata, aku gak mau lagi dada-dada ke pesawat. Aku mau memutuskan jalan dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan begini Bapak Ibu, kalau ada orang kesaksian saya keganggu kalau saya nggak ngalamin. Bayangkan Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sekarang, saya bicara dengan bapak-bapak dari kelompok Petrus. Yusuf kena mulu soalnya. Bayangkan Bapak Ibu dan saya deh contohnya saya bertahun-tahun menjadi penyembah dan membawa hadirat Tuhan. Saya tahu itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Tapi bayangkan setiap kali pulang ke rumah, habis event besar, saudara, saya nggak tahu sampai hari ini, dalam 3-4 hari ini udah 100-an orang kali ngajak saya foto. Kakak saya diberkati sekali, kakak saya diberkati dengan pelayanannya. Beberapa, ya pokoknya gitulah. Gitu. Bayangkan hari itu, setelah semua orang tahu diberkati, waktu engkau memberi hidup saudara dan saya masuk ke tempat kudus mengambilkan sesuatu dari hadirat Tuhan untuk dibawa keluar dinikmati pasukan dan jemaat. Dan Bapak Ibu dan saya pulang ke rumah, balik ke rumah kontrakan. Saya tahu rasanya. Nah, hari itu kita bikin lagu, Kau bawa kami
terbang ke masa keemasan. Saya bikin lagu ini. Saya pulang ke rumah dan balik ke rumah kontrakan saya, dalam hati mikir, mana emas keemasannya? Emasnya ada, Mas Leo ini. Bapak Ibu sebagai pendeta hamba Tuhan yang memilih berdiri dan masuk ke hadirat Tuhan, dan waktu pulang, saudara pulang berhadapan dengan realita di hidup saudara dan saya, masa hati saudara gak keganggu sih? Saya memaksa hati saya seperti ini, dan karena itu saya mau ganggu Bapak Ibu saudara juga. Ini cara saya mengganggu saudara. Bapak Ibu, kapan saudara punya kesaksian? Terakhir kali kapan kesaksian yang paling fresh yang saudara ceritakan ke orang karena saudara jalan dengan Tuhan, mengalami Tuhan? Kapan terakhir kali? Gak usah jawab, saudara tahu. Kalau kesaksian itu sudah 1, 2, 5, 10 tahun yang lalu, maafkan saudara, kita basi. Sekian bulan terakhir saya gegagu dengan kesaksian beberapa saudara-saudara saya. Saya jadi ingat, saya jadi kayak balik ke masa di mana saya cuma lambai-lambai ke pesawat, kapten, dan gak pernah bisa naik. Soalnya sebenarnya terima impartasi, iya. Dan impartasi ini perlu mendarat di hidup saudara dan saya jadi daging. Sebenarnya nanti saudara didoakan, tanya Tuhan. Kalau belum jelas, sambil didoain kan biasanya saudara didoain buka tangan gini. Kalau pegangin nabinya, yang doain. Sampai jelas, kurang banget. Jangan, enggak saya bercanda. Yang doain langsung senyum-senyum, aduh Leo nih. Kurang jelas lagi. Dan sampai Yakub nipu saya, Bapak Ibu pendeta maafkan saya nggak usah buka ayat ya saudara ya. Khotbah ini panjang, saya tahu di hadirat Tuhan, saya nggak mau lama-lama, saya serius. Maafkan saya. Saya nggak perlu buka ayatnya. Kalau Bapak Ibu tahu Yakub tipu Esau 1 kali, dan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab 20 tahun dia ditipu oleh mertuanya. Hanya demi apa? Meletakkan dasar di sini. Sekali dia ditipu urusan gaji, Lea ditukar Rahel. Rahel ditukar Lea. Saya belum sarapan. Alasan saudara, maafkan. Saya belum sarapan karena tegang mikirin saudara semua. Nah, karena saya tahu sebagian besar saudara nggak tahu artinya jacuzzi, dan kita berawal dari dasar yang sama. Orang-orang yang suka dada-dada pesawat. Itu maafkan saya Bapak, kok saya agak kasar. Itu kemiskinan rohani dalam. Itu sebuah kepengecutan yang orang-orang kampung seperti kita pernah lewati. Dan kita harus mentas dari situ. Ngomong-ngomong, saya orang Batak, marga saya Utagalung. Iya, saya lahir di jalanan, saya besar di jalanan, 1 tahun setengah saya tinggal jalanan, keluarga saya broken home. Kami punya cerita yang berbeda antara saya dengan Pak Joshua. Yang membuat kami dan sebagian besar dari kami hidup hari ini. Karena ada roh iman, karena cinta, karena ada darahnya, karena ada uluran tongkat dari ruang Maha Kudus. Masuk nah. Caranya gimana Tuhan? Bayar. Kau setia. Di sesi ketiga, di level ketiga, Bapak Ibu tahu yang terjadi dengan hidup Yakub. Waktu dia keluar dari rumah Laban, dia sudah kaya raya, punya pasukan, anak-anak, istri-istri, anak-anak, dan rombongan orang-orang yang mengikuti dia. Sebagian orang berhenti. Waktu dia nyebrang di Sungai Yabok,
Bapak Ibu, semua ayat, semua nama mau gunung, nama tempat, nama apapun di Alkitab semuanya punya arti. Dan kata Yabok itu artinya dinolkan. Siapa yang suka dinolkan? Enggak. Tapi hari itu kalau Yakub sudah puas dengan hidupnya, dia akan seberangi Yabok dengan baik-baik. Dia nggak akan cegat malaikat Tuhan untuk berkelahi dengan dia. Tapi karena Yakub tahu dia dipanggil bukan untuk jadi Yakub, tapi jadi Israel. Meskipun saudara dan saya sudah diberkati cukup banyak, kau dan saya harus tahu, Bapak Ibu dan saya harus tahu, kita tidak dipanggil jadi Yakub. Yakub artinya trickster atau tukang tipu, tukang manipulasi. Orang yang bisa membelokkan apapun, mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Waktu ditanyain siapa namamu, namaku penipu Tuhan. Hari namamu Israel. Tapi perjumpaan hari itu di mana dia dibuat nol kembali oleh Tuhan dalam tanda kutip. Waktu dia bergulat dengan Tuhan, dia dibuat pincang. Bapak Ibu bayangkan pagi berlalu setelah perjumpaan dengan Tuhan. Bayangkan waktu namanya diubahkan jadi Israel sepanjang jalan sampai dia tua dia. Bapak Ibu tahu kenapa Alkitab nulis Yakub berkata, Peniel, Peniel, tempat aku ketemu Tuhan. Kenapa? Karena arti nama Peniel adalah aku ketemu muka dengan yang Maha Kudus, dan dia membiarkan aku tetap hidup. Dan bekas itu akan terus bicara di hidup. Aku dibiarkan hidup, aku dibiarkan hidup, aku dibiarkan hidup, aku dibiarkan hidup. Bangun pagi mau sarapan mau apa, dia harus pinjang lagi. Peniel, Peniel, bunyi. Setiap kali saudara berdiri depan jemaat, setiap kali saudara berhadapan dan struggle ketemu roh-roh jahat, mau ketemu Goliat, ketemu dagingmu sendiri, atau Penielnya akan bunyi. Peniel, aku dibiarkan hidup, aku ketemu muka dengan muka dengan Allah yang Maha Kudus, dan aku dibiarkan tetap hidup. Artinya dia mengulurkan tongkat hidup saudara dan saya, dan kita tetap hidup. Dan hari ini perjumpaan terakhir antara Tuhan dengan Yakub di Sungai Yabok di Peniel itu yang mengubahkan hidupnya jadi Israel. Dan sampai hari ini Bapak Ibu tahu dan lihat dampaknya perjumpaan di Sungai Yabok sampai detik ini. Kalau Bapak Ibu tahu semua perjumpaan dan agreement dan persetujuan dan doa antara saudara dengan Tuhan, itu dampaknya akan sampai ke anak cucu saudara, ke jemaat saudara, ke pasukan saudara. Kami ini hidup karena ada orang-orang di atas kami, ibu dan pemimpin kami, baik yang sudah berpulang dan yang masih ada hari ini, sama-sama akan menuntaskan sampai kekekalan. Ada orang-orang yang berbuat yang sama di Sungai Yabok mereka. Dan waktu nanti Bapak Ibu didoakan, saudara akan terima impartasi dari orang-orang yang sudah berurusan di Sungai Yabok. Dan waktu saudara berurusan juga dengan Tuhan di Sungai Yabok, disitulah itu akan memberi dampak yang sangat signifikan dan sangat luar biasa di keluarga saudara, di pelayanan saudara, di orang-orang di bawah Bapak Ibu semua dan saya. Bapak Ibu akan terus dengar kata-kata bahwa Bu Lin selalu ngomong seperti ini, anak-anak saya harus 10 kali lipat lebih kuat, lebih besar dari saya. Itu berkali-kali diucapkan. Kalau kami boleh jujur, setiap kali Ibu ngomong gitu, ngomong amin gini, amin. Ibu itu target yang sangat gede buat kamu. Tapi kalau Bapak Ibu dengar itu selalu diucapkan mulutnya, rohnya, hatinya ke dalam hati kami untuk tahu kamu kamu itu bukan lagi serigala, bukan lagi ular jalanan. Kamu akan jadi singa kudusnya Tuhan. Itu diucapkan terus. Yaitu roh iman. Yang saudara lihat ini adalah hasil dari roh iman. Dan roh iman ini bawalah di kotamu, di provinsimu, di pulaumu. Jalanlah seperti mereka semua jalan dengan Tuhan. Berhenti melambai-lambai